Harusnya tuh kalian jangan ngelaporin gue ke polisi gerombolan sirkus yang blow on. Harusnya kalian cari perhimpunan dukun terhebat di Indonesia untuk bikin mulut gue ini gagu. Tangan gue nggak bisa ngetik. Tuh harusnya gue kasih tahu tuh caranya. Kalau cuma lapor-laporan polisi gampil guys. Semua bisa dibuktikan nanti sesuai fakta. Lagi lu juga bodoh si muka abu-abu ini ya. Lu yang ngerekam sendiri, lu sendiri yang ngasih jadi barang bukti. Kan gue jadi tahu rekaman isi suara lu sama Mail. Kagak ada tuh pemerasan maksa. Lu yang mohon dong diketemuin sama Kak Niki. Karena Kak Niki kalau udah ngomong rakyat Indonesia tuh percaya. Karena emang yang gue omongin tuh fakta. Bagus lu rekam. Jadi nanti bisa didengerin di pengadilan. Biar lu makin terpuruk. Ya, gak usah lu jualan lagi skincare. Lu jualan aja singkong kek, ubi kek, gayung kek, apa serah deh. Ya, atau lu jualan lotion pemutih kek, badan lu tuh abu-abu. Gue mau menyampaikan sesuatu untuk lu ya, untuk lu Reza, lu si Ratu Flexing. Ingat ya, pertarungan ini baru dimulai, ini belum berakhir. Persiapkan diri lu untuk bertemu sama gue di pengadilan. Ingat, OOTD lu harus keren karena yang lu lawan keren. Gue nggak ada lawan kalau soal pengadilan OOTD gue. Kedua, banyakin makan, jangan kurus ya, nanti lu kepikiran karena lawan gue. Ketiga, usahakan kulit muka, kulit badan lu itu nggak belentang-belentong, biar gue tidak ada celah untuk ngeledekin lu. Ya, jangan lupa bawa payung, jangan lupa minta dipayungin tuh 5 orang ya kan. Babu lu tuh yang orang biasa lu jadiin sosokan jadi kayak ajudan, lu pakein safari, lu bawa dia ya. Jadi lu turun dari mobil lu udah dipayungin. Ya, udah kayak keranda mayat lo, tau nggak? Minta dipayungin mulu, udah kayak keranda mayat lo, tau? Nih gue kalau udah ngomong begini, gue nggak ada remnya, gue gedek gue dari kemarin, gue diem dibilang ini itu. Itu mah ada di handphone abang. Ya, persiapkan diri, ya, mental harus dikuatkan, karena lo akan berhadapan sama gue di persidangan, ya. Persidangan tuh jaraknya deket. Kak, aku password ini. Deh, segitu aja dulu, udah mau maghrib, gue mau sholat. Dah. Ya oke, kita lanjut updatean hari ini ya tentang Nikita. Kita langsung aja di VT pertama. Disyukurin aja hari ini dirilis jadi tersangka ya nggak ada masalah. Tapi kira-kira kalau sampai pada akhirnya ditahan, ya tahan aja. Ya nggak ada masalah. Gak ada masalah kalau itu bisa bikin mereka puas ya kan, ya sudah mau gimana. Singkat cerita, Dokter Oki telepon gue karena kan Dokter Oki itu kan selain bos juga udah kayak saudara. Terus dia bilang, Nik ini ada Reza mau silaturahmi. Ngapain silaturahmi sama gue? Kamu bilang gitu, nggak mau dok. Akhirnya karena Reza ini memaksa, akhirnya dikasihlah nomor telepon Mail. Ya, jadi Nikita di sini berusaha menjelaskan kronologi sebenarnya yang terjadi ya gitu. Memang dari awal Nikita itu tidak mengenal ya sosok RG ini gitu ya, dokter RG ini gitu. Tapi maksa untuk ketemu gitu ya, untuk bersilaturahmi katanya gitu. Terus habis itu dikasihlah nomor teleponnya Mail ke si Reza ini, ya kan? Udah dikasih nomor teleponnya Mail ke Reza ini. Reza nelponin Mail terus. Mail tadinya nggak mau angkat, tapi telepon ke beberapa diangkat. Ditanya ini siapa, bla 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 gitulah ya. Ini Dokter Reza. Aku mau dong diketemuin sama Kak Niki. Ini sesuai sama rekaman 9 menit yang si Reza Ratu Flexing ini rekam dan sudah dijadikan barang bukti di Cyber Polda. Dan gue dengar, alhamdulillah dia rekam. Karena dari rekaman itu jelas sekali tidak ada pemerasan atau pemaksaan, apalagi pengancaman. Karena dari awalnya bilang, Kak aku mohon dong mau diketemukan sama Kak Niki. Karena aku sudah 1 bulan lebih tidak jualan. Soalnya apapun yang Kak Niki omongin, apalagi dia posting, pasti orang percaya. Berarti kan kekuatan mulut ini kan bahaya kan? Bahaya sekali. Ya, intinya begitu ya. Ketika itu ketika ramai-ramainya soal dunia perskincarean ya, mereview gitu. Itu sih sebenarnya ya nggak tahu salah atau benar ya. Pionirnya tuh Doktips ya. Seorang dokter, sosok dokter yang berani mereview produk-produk ini tujuannya ya untuk itu gitu, memberikan informasi yang benar gitu kepada masyarakat bahwa kandungan ini tuh sebenarnya nggak ada dalam produk ini atau produk ini mengandung bahan berbahaya segala macamnya lah gitu ya tentang skincare ini gitu. Kalau kita bisa nilai dari segi positifnya memang ada gitu, itu membantu warga Indonesia, seluruh warga Indonesia ya yang menggunakan
brand-brand tertentu yang mungkin itu akan merugikan konsumen sendiri gitu jika itu digunakan dengan jangka panjang ya, tidak hanya penggunaannya saja tapi juga buang-buang uang gitu loh ya. Berikut pernyataan atau VT kedua tentang video dari Nikita Mirzani berikut ini. Ular dan gerombolan sirkus di muka abu-abu datang ya ke Komisi 9. Emang enak lo didamprat. Jangan karena lo bisa masuk Komisi 9, lo bisa ngomong cocok semau lo, padahal kalian itu penjual skincare overclaim, overpriced, penipu, skincare berbahaya. Jangan kalian pikir semua wakil rakyat yang ada di DPR RI itu memihak ke kalian. Ya, nggak seperti Uya Kuya, tuh gue sebutin namanya. Kalian bisa naik ke situ, juga bisa masuk ke situ, pasti ada Uya Kuyuy ya kan, yang nggak bantuin. Hah, biar gue udah ditersangkain, mulut gue ini belum bisu. Gue akan terus menyuarakan kebenaran. Gue akan terus menyuarakan dan membela rakyat jelata yang ikut-ikutan FOMO, uangnya habis nggak kepugu buat beli skincare overclaim yang nggak ada manfaatnya, apalagi skincare berbahaya. Apa loh? Ya, sevokal itu Nikita Mirzani sampai detik ini bahwa dia akan terus memperjuangkan hal itu ya gitu, walaupun banyak di luar sana yang tidak terima atas aksinya sejauh ini yang katanya banyak merugikan owner brand gitu ya. Itu kenapa juga akhirnya muncul masalah yang akhirnya Nikita dilaporkan ya atas pencemaran nama baik terus pemerasan ya, yang jelas-jelas katanya sih Nikita yang dicari dari awal sama si dokter RG ini untuk dikasih uang, untuk dikasih apa ya, awalnya sih bilangnya silaturahmi, pengen ketemu gitu ya si dokter ini, dan khawatir kalau sampai produk itu direview oleh Nikita kemudian berpengaruh sama penjualan atau hasil penjualan ke depannya tentang atau produknya tersebut gitu ya. Karena ya keluh kesah yang disampaikan oleh dokter Gladys ketika itu ya kesebut dokter Gladys, nggak apa-apa lah ya, udah rame di mana-mana juga, itu memang sudah tidak jualan gitu, minta bantuannya Kak Niki untuk ya bla 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 gitu ya kan. Kemudian Nikita masih enggan tuh untuk bertemu ya, karena dia tidak mengenal sosok tersebut, sosok dokter ini. Akhirnya Mail lah ya kalau nggak salah Mail dikasih nomornya ya gitu sama dokter Oki ini gitu. Itu kenapa ada sebutan sindikat, karena memang dokter RG ini berusaha menghubungi Nikita lewat dokter Oki, kemudian dokter Oki menyampaikan ke Nikita nggak mau disampaikan ke Mail, ya disitulah terjadi entah apa itu ya, hingga melebar sampai sekarang ini gitu. Kemudian laporannya ya itu dia makanya yang bikin lucu ya, ketika seseorang memberi uang kepada Nikita untuk tidak mereview ya, diberi uang cuma-cuma ya sekian M untuk tidak mereview sebuah produk dari miliknya, kemudian setelah tidak direview atau segala macam, atau mungkin nih tanpa sepengetahuan Nikita sih kayaknya ya, entah apa yang di balik layar itu ya, apa yang dibicarakan oleh Mail ya, kita juga sebenarnya belum tahu sih, karena ini masih dalam proses penyidikan juga dari pihak kepolisian. Namun Nikita sampai sekarang ini, sampai detik ini, sampai saat ini tuh statusnya sudah menjadi tersangka aja secepat itu gitu. Bahkan perilisan atau preskon yang dilakukan oleh polisi, bapak polisi ketika itu dia cukup kaget ketika preskon atau press release yang disampaikan kepada awak media ketika itu, bahwa Nikita langsung menjadi tersangka gitu secepat itu. Waduh, ini cukup diragukan nih kevalitannya tentang laporan seperti ini yang cepat banget diproses ya gitu ya, pencemaran baik, bahkan ancamannya sampai 20 tahun penjara. Wah itu. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan. Sampai gue tidak terbukti bersalah. Aja dulu. Ya, Nikita ya memang seperti itu ya gitu. Dibilang gak ada takutnya, ya emang gak ada takutnya. Tapi kebanyakan yang disampaikan dia lewat statementnya itu yang mungkin terdengar kasar atau arogan atau apapun, itu kadang banyak benernya juga gitu ya. Ya kadang di Indonesia itu butuh juga sih sosok-sosok seperti ini ya, untuk membangkitkan gairah apa ya, maksudnya kadang tuh dengan cara halus, yang lurus-lurus aja, yang adem, yang kalem gitu tuh nggak bisa juga sih kadang. Kadang perlu juga sosok seperti ini untuk
Ya bener juga ya, akhirnya orang pada bilang gitu tuh, gitu endingnya. Coba kita baca sedikit komentar dari warganet menanggapi VT berikut tadi ya. Disangkakan Undang-Undang ITE pasal 27, bingung saya kata gitu ya, ayat 4 ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Lah, kan Mbak NM disogok supaya nggak viral kan skincare overclaim-nya gitu maksudnya. Jadi upaya pemerasan dan pengancamannya mana? Lagian semua orang sudah tahu dan heboh tentang skincare yang overclaim. Semoga Pak JPU dan para hakim di pengadilan bisa menganalisa unsur-unsur pasal ini ya, apakah tepat diterapkan pada Mbak NM gitu ya. Bravo Mbak NM kayak gitu. Kemudian dari DJ Amoy nih, DJ Amoy Karamoy, waduh. Gini dong Ami, jadi semangat bakar Ami. Ya gitu. Ya singkat banget sih, ya gitu. Instan gitu. Udah TSK aja gitu. Nah kemudian, gimana sih pendapat dari kuasa hukum dari Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmid ya, berikut keterangannya. Terus saya bilang, Nik bagaimana ceritanya, bagaimana saya itu tidak kenal dengan seseorang ini. Jadi di dalam hukum itu niat itu kunci dari persoalan. Iya dong. Terpaksa saya buka. Niatnya tidak pernah ada. Bagaimana orang bisa melakukan peristiwa? Niat saja tidak ada, kenal aja tidak ada. Bagaimana dia bisa melakukan niat untuk melakukan sebuah perbuatan? Karena niat itu adalah kunci dari sebuah perbuatan pidana. Saya buka saja sekarang. Ya. Ya, kemudian dari caption VT berikut ini dituliskan hukum harus ditegakkan sesuai kebenaran bukan permintaan katanya gitu. Saya ngerti hukum. Terkait tadi yang abang bilang kenal nggak kenal gitu, ini akhirnya ketemu di bang Kabit ngomong kan Ya, kalau ini juga yang aku bahas tadi tentang kebingungan polisi ketika melakukan press release atau press conference ya, pengumuman ketika status TSK yang disematkan kepada Nikita Mirzani atas laporan dokter ini ya gitu, yang didugakannya adalah pencemaran nama baik, kemudian pemerasan ya, kayak gitu-gitulah. Ya, coba kita dengerin dulu video dari Bang Fahmi berikut ini. misalnya awal mula kasus ini adalah karena Nikita NM menjelek-jelekan nama baik korban dan produk milik korban lewat live TikTok dari NM. Itu keterangan dari Pak Kabit bang. Tidak ada di berita. Saya berita acara pemeriksaan. Tapi ini seksinya Pak Kabit. Tapi Dia tidak baca BAP. Saya baca BAP. Saya yang dampingi. Saya yang tahu. Tidak ada pertanyaan itu. berarti tidak ada. Tidak ada pertanyaan itu di dalam berita acara pemeriksaan. Tidak ada pertanyaan di dalam berita acara pemeriksaan. Pertanyaan pernyataan. Nah, BAP itu adalah yang sebenarnya. Anda pernah tahu BAP? Berita acara pemeriksaan. Ketik-ketik sama polisi di depan. Ya. Di situ ditanya, ada nggak kejadian ini? Saya tidak pernah dengar pertanyaan itu. Yang lu tidak pernah tahu kalau misalnya ada keterangan kasus yang menjelek-jelekan. BAP-nya tidak ada pertanyaan. Yang ada, kenal nggak sama Mail? Kenal nggak kenal? Nggak kenal. Memang nggak pernah komunikasi lagi dengan seseorang itu. Nggak pernah komunikasi. Via telepon pun tidak ada. Via WA pun tidak ada. Ini kan Muhammad sendiri bilang berdasarkan gelar perkara, hasil gelar perkara. Emangnya kemarin itu sempat ada gelar perkara diundang atau gimana? Gelar perkara itu tanya ke Humas ya, itu biasanya internal. Kalau internal tidak ada. Tidak ada. Tapi berarti pihak abang sama Paniti juga nggak hadir ya Pak pas ada. Ya tidak mungkin lah, itu kan gelar perkara dari mereka. Mereka gelar, mereka kesimpulan. Menurut mereka ada sesuatu peristiwa. Menurut saya tidak ada peristiwa. Tidak ada peristiwa pidana karena niatnya tidak ada di sini. Bagaimana? Kenal aja tidak ada niat. Kita Yes, kalau sih. kenal seseorang kita berpikir terhadap orang ini. Orang ini gimana sih saya kasih hadiah? Orang ini itu ada niatan dari kita terhadap seseorang karena kita mengenal orang tersebut. Ya, betul. Ya, bahkan komentar dari salah satu warganet ini menuliskan aparat sepertinya masih perlu bekal pendidikan ya. Jangan cuma THR yang ada diisi kepala katanya. Semangat Ami katanya gitu. Waduh. Kritis juga nih. Ada sebuah video lagi ya, kayaknya sepertinya memang banyak sih berseliweran ya dukungan terhadap Nikita Mirzani. Bahkan Nikita Mirzani juga menotis itu
menotis itu dan menyampaikan rasa terima kasihnya buat siapapun, bahkan ada beberapa yang tidak ia kenal gitu ya, dari warganet, dari netizen, dan juga beberapa public figure yang turut mendukung aksinya ini ya gitu. Apa nih, Viti ini menuliskan dengan caption, "Wahai wanita hebat penyelamat wanita Indonesia," katanya, "kakak patut diacungi jempol karena kakak sudah rela mengorbankan diri demi menyelamatkan wanita Indonesia dari kejahatan gitu ya, kejahatan para kejahatan para owner skincare yang ada di Indonesia ini. Meskipun kakak dinyatakan TSK, tapi kakak TSK yang terhormat. Kali ini kakak benar-benar wanita hebat, wanita kuat, wanita yang nggak ada tandingannya," katanya gitu. Kak, satu Indonesia mendukung Kak Niki karena mereka tahu mana yang benar, mana yang jahat, katanya gitu. Gimana? Jika IM dan NL tidak datang di tanggal 3 Maret, apakah akan dipaksa? Jadi yang kami sampaikan tadi adalah permohonan. Oke, jadi dari video ini jadi pihak kepolisian yang Bapak Ade ini ya, itu juga terlihat begitu kaget ketika membacakan perilisan ini gitu, preskon ini. Ngakak ngeliat nih caption dari Viti pembuat video ini ya. Ngakak ngeliat Bapak polisi yang kaget juga ya baca keputusan rilisnya, katanya gitu. Gokil, gile, lundru, katanya ini kita misalnya BAP sekali belum 2 minggu udah jadi TSK, terus ancaman 20 tahun. Suami Sandra Dewi kalah sama Nikita Mirzani, katanya gitu. Iya sih, ini terlalu ngebut nih, jadi rame deh jadinya kayak gini deh gitu. Jadi panjang nih, pasti banyak nih beberapa oknum di belakang ini gitu. Kenapa bisa secepat ini gitu ya? Kenapa nggak diberesin dulu nih owner-owner atau juga para pengusaha yang nakal ini aja dulu gitu ya, daripada ngurusin yang vokal membicarakan soal kebenaran gitu. Oke, sebagai video penutup untuk updatean kali ini, besok aku akan lanjut lagi ya. Berikut beberapa komentar atau tanggapan warganet mengenai status baru dari Nikita Mirzani, dan tidak ada yang salah dari perbuatan dan tindakan Nikita Mirzani. Kalaupun seseorang merasa dirugikan dengan pencemaran nama baik ya, kalau namanya baik-baik aja ya kenapa harus worry ya gitu. Nggak ada yang bisa dicemarkan kalau memang namanya baik. Itu aja sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gokil, gila, ini bakalan seru banget nih. Karena kan sekarang kita jadi tersangka ya guys. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bukan itu tandanya bahwa kita bersalah, enggak. Jadi tersangka belum tentu bersalah. Nanti kan ada pengadilan dan akan mengeluarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak nih, ya kan? Apakah dari kedua belah pihak ini bukti-bukti dan saksi-saksi yang dikeluarkan nanti di pengadilan akan lebih memberatkan untuk kasus pemerasan atau penyuapan? Nah itu penyuapan, penjebakan ya, dan juga mesti diselidiki semuanya. Kenapa harus membuat jebakan dengan terus menelpon ya? Kalau benar seperti yang katanya Nikita tadi, menelpon. Jadi kalau orang memeras itu kan kita yang ditelepon orang, kita yang diancam. Jadi kita menerima telepon. Biasanya seperti itu kalau pemerasan. Ayo, kalau kamu nggak mau bayar saya akan bla 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 bla, baru kita transfer. Tapi kalau ini kita yang terus menerus approach dan itu ada buktinya nanti, itu udah bukan pemerasan menurut aku ya, matanya orang awam. Tapi adalah upaya untuk menyuap, menyogok. Nah, kenapa harus menyogok? Itu juga harus diselidiki lagi di pengadilan, dikorek lagi. Ada apa dengan bisnisnya? Ada apa dengan latar belakangnya sampai harus mencari Nikita Mirzani, ya kan? Sampai melalui Mail bertanya soal harga, menawarkan harga, sehingga terjadilah transferan sejumlah 4 miliar tersebut. Jadi aku nggak sabar sih nunggu babak berikutnya dari kasus ini. Oke, dan tetap semangat buat Nikmir. Gue tetap percaya sama lu, gue tetap yakin bahwa apa yang lo ngomong itu benar. Lo nggak yang bohong-bohong atau triki-triki. Emang lo terima uangnya karena lo tawarin, ya siapa yang nggak mau 4 miliar. Gue juga ada yang nelfon gue, gue kasih lo 4 miliar ya, hayu buruan transfer. Ya dong, ya kan, secara kan kerjaan kita emang cuap-cuap ya. Tapi pada akhirnya terus lo dilaporin seolah-olah lo yang memeras. Itu sih nanti kita bukti di pengadilan ya teman-teman. Kira-kira menurut kalian mana bukti yang lebih kuat nih? Bukti kasus pemerasan atau penyuapan alias sogok menyogok? Coba komen.
Jika yang dilaporkan terkait pasal pemerasan, kenapa Reza Gladys justru memberikan uang? Nah, inilah yang saya maksud. Nggak apa-apa kan kita jadi tersangka dulu. Kita mainkan, kita suruh buktikan sama mereka. Siapa yang melaporkan, dia harus membuktikan, barang bukti harus kuat. Bahkan dia sendiri kayak yang membayar agar menutup mulut. Nggak apa-apa kan kita. Gini ya, laporan itu bisa naik tanpa ada surat panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3 kayak gitu. Apalagi terhadap para terlapor. Kenapa langsung dinaikin? Apalagi ini masalah ITE. Biasanya dalam laporan ITE ini dia dipelajari dulu, mulai dari bagian ITE-nya, apalagi dalam bahasa. Setelah semuanya tercukupi, barulah dipanggil para terlapor untuk dimintai keterangan. Ini kok langsung dinaikin jadi tersangka. Bisa dipertanyakan, harganya berapa? Harga laporannya itu berapa hingga bisa naik? Bisa diduga seperti itu. Kalian bayangkan kasus Fadel itu berproses lama. Walah, itu lebih parah lagi sebenarnya. Kedua, Isa. Ya, sekarang netizen itu sangat pintar. Orang-orang Indonesia itu udah mulai mengerti sedikit tentang hukum, paham, adalah sedikit paham mengenai laporan-laporan, apakah naik atau tidak. Kenapa ini langsung naik tersangka seperti itu? Tidak ada gelar perkaranya, tidak ada SP2HP-nya kayak gitu. Ini aneh, sangat cepat, macam naik pesawat yang mahal, jet, langsung datang kayak gitu. Gak apa-apa kan, kita Mirjani nanti satu saat akan terbukti kelakuan mereka itu. Peradilan itu salah satunya melawan mereka itu, nyahok mereka. NM resmi jadi tersangka tadi malam atas kasus pemerasan dan undang-undang ITE. Semalam baru aja kita saksikan dari kepolisian menyatakan kalau NM resmi jadi tersangka yang dilaporkan oleh Dr. R, yang katanya NM mencoba memeras Dr. R. Kalau tidak memberikan uang akan direview produknya. Nah, kalau pernyataan dari NM sendiri, ini kayak lo dikasih duit terus lo dikatain nyolong. Dan hal ini juga berlaku ke Doktif, dari Dr. R ke Doktif. Dan mungkin di sini salahnya NM nerima nilai total uang 4M yang dikasih oleh Dr. R karena takut direview barangnya. Nah, untungnya si Doktif nggak terima tuh duitnya. Jadi polanya itu seperti ini. Ini gue kasih duit ya, tapi lu jangan review produk gue. Ini gue jadi bingung, ini lu polanya seperti ini, Dr. R. Lo kasih duit ke orang supaya tutup mulut. Nah, kalau lu udah disentil atau lu merasa tercubit, oh gue putar balikin. Jahat banget. Tapi untungnya si Doktif nggak ngambil tawaran dari si kerudung dusta. Kalau nggak kan ada jebakan lagi, jebakan sapu lidi. Aduh ngeri.
Nah, seharusnya ini jadi bahan fokusnya para kepolisian atau BPOM atau siapa deh ya yang kerja di kenegaraan Indonesia ini. Kenapa tuh orang mencoba untuk menyuap, memberi uang kepada seseorang? Berarti ada apa produknya? Itu yang harus dipertanyakan Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya satu orang, tapi kedua orang, kedoktif pula. Nah, itu Bapak Ibu yang dipertanyakan.